Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Adriansyah dari kelas C6 dengan nomor NPM 10124-175 dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep dari manajemen. Saya mengambil dari pengalaman pribadi saya sewaktu bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu PT Nutribeb Nabati Indonesia. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pemahaman konsep dasar manajemen di PT Nutribeb Nabati Indonesia. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, dan yang kedua pengorganisasian atau organizing, dan yang ketiga kepemimpinan, dan yang keempat yaitu pengendalian. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu perencanaan atau planningnya, di mana perencanaan atau planningnya itu adalah strategi produk. Perencanaan produk sangat penting dalam perusahaan ini, mengingat konsumen semakin mencari produk berbasis nabati yang lebih sehat. Terus ada riset pasar. Perusahaan akan terus melakukan riset pasar untuk memahami tren konsumen dan preferensi mereka, seperti peralihan ke pola makan berbasis nabati. Dan perencanaan keuangan. Karena pengelolaan keuangan yang baik diperlukan untuk mendukung produksi dan distribusi produk, serta untuk meningkatkan efisiensi operasional. Itu bagian yang pertama. Dan sekarang bagian kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yaitu ada sumber daya manusia. Organisasi ini akan memiliki berbagai departemen yang saling mendukung, seperti produksi, pemasaran, distribusi keuangan, dan riset dan pengembangan R&D. Mengorganisir karyawan yang terampil dan berkompeten di masing-masing bidang. Terus, pengelolaan produksi. Untuk perusahaan seperti PT Nutribeb Nabati Indonesia, pengorganisasian produksi dengan efisiensi yang tinggi sangat penting, mengingat banyaknya produk yang harus diproduksi dengan bahan baku nabati yang mungkin memiliki waktu atau ketahanan batas. Terus, ada distribusi dan logistik, di mana pengorganisasian distribusi dan logistik yang efisien akan memastikan produk sampai ke konsumen dengan harga yang wajar dan waktu yang tepat. Bagian yang ketiga, pengarahan atau kepemimpinan. Jadi kepemimpinan, pemimpin akan memotivasi karyawan atau memotivasi tim untuk bekerja menuju tujuan perusahaan, seperti meningkatkan kualitas produk atau memperluas pangsa pasar di PT Nutribeb Nabati Indonesia. Mungkin fokus pada penciptaan lingkungan kerja yang positif dan inklusif untuk memaksimalkan kreativitas dan produktivitas. Dan yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Di sini controlling berfokus pada pengendalian kualitas, di mana dalam perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, pengendalian kualitas produk adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi memenuhi standar kesehatan dan rasa yang diinginkan. Soal yang kedua yaitu perencanaan dalam organisasi di PT Nutribeb Nabati Indonesia. Di sini saya akan menganalisis SWOT secara singkat yang terjadi di PT Nutribeb Nabati Indonesia. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatannya itu terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama, produk berbasis nabati yang sehat dan ramah lingkungan. Poin kedua, meningkatnya tren kesehatan yang mendukung permintaan produk nabati. Poin yang ketiga, kemampuan untuk berinovasi dalam produk yang memenuhi tren konsumen. Poin yang keempat, fokus pada keberlanjutan yang menarik bagi konsumen yang peduli lingkungan. Terus ada weakness atau kelemahan. Kelemahannya juga terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, biaya produksi lebih tinggi dibandingkan produk konvensional. Bagian yang kedua, ketergantungan pada pasokan bahan baku nabati yang berkelanjutan. Bagian yang ketiga, brand awareness yang masih terbatas di pasar. Dan bagian yang keempat, tantangan dalam distribusi yang efisien dan luas. Terus ada juga opportunities atau peluang. Peluangnya di sini terbagi menjadi 4 bagian juga. Yang dimana bagian pertama, permintaan yang terus meningkat untuk produk nabati. Bagian yang kedua, ekspansi pasar internasional, terutama di negara-negara dengan kesadaran kesehatan yang tinggi. Bagian yang ketiga, peningkatan kesadaran lingkungan, membuka peluang produk ramah lingkungan. Bagian yang keempat, kolaborasi dengan teknologi dan inovasi dalam produk nabati. Dan yang terakhir, yaitu threats atau ancaman. Terbagi menjadi 4 bagian juga.
yang dimana bagian pertama itu persaingan yang ketat dari perusahaan lokal maupun internasional, dan bagian yang kedua perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi biaya operasional, dan bagian yang ketiga ketidakstabilan ekonomi yang dapat menurunkan daya beli konsumen, dan bagian yang keempat perubahan tren selera konsumen yang cepat. Jadi sini kesimpulannya, PT Nutribep Nabati Indonesia memiliki peluang besar di pasar makanan nabati yang berkembang, namun perlu mengatasi tantangan biaya, distribusi, dan persaingan untuk mempertahankan daya saing. Gaya kepemimpinan yang dipakai di PT Nutribep Nabati Indonesia yaitu gaya kepemimpinan transformasional, di mana berfokus pada pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai potensi terbaik sambil mendorong perubahan dan inovasi yang positif. Pemimpin transformasional menciptakan visi yang kuat untuk masa depan perusahaan dan memberdayakan karyawan untuk berkontribusi secara aktif. Pengendalian yang terjadi di PT Nutribep Nabati Indonesia yaitu satu, pengendalian kualitas, di mana memastikan produk memenuhi standar kualitas yang ketat dari bahan baku hingga pengemasan, serta menggunakan sertifikasi untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan. Kedua, pengendalian keuangan, menyusun anggaran dan melakukan audit untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik, serta mengelola aliran kas untuk menjaga likuiditas perusahaan. Yang ketiga, pengendalian kinerja, di mana menggunakan KPI untuk menilai kinerja departemen dan karyawan, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penghargaan atas pencapaian. Yang keempat, pengendalian produksi dan operasional, di mana memantau proses produksi dan stok untuk menghindari pemborosan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional. Kemudian yang kelima, pengendalian pemasaran, memantau efektivitas strategi pemasaran, penjualan, dan distribusi untuk memastikan produk mencapai konsumen tepat waktu dengan harga yang sesuai. Secara keseluruhan, pengendalian yang diterapkan di PT Nutribep Nabati Indonesia membantu perusahaan menjaga kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan jangka panjang. Pengaruh lingkungan eksternal di PT Nutribep Nabati Indonesia dapat memengaruhi berbagai aspek operasional dan strategi perusahaan. Lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor di luar kendali perusahaan seperti perubahan pasar, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, pengembangan teknologi, serta tren sosial dan budaya. Contoh, lingkungan eksternal yang dapat berdampak pada PT Nutribep Nabati Indonesia yaitu pengaruh faktor ekonomi, di mana kondisi ekonomi yang tidak stabil, inflasi atau fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi biaya produksi dan daya beli konsumen. Dampaknya, jika daya beli konsumen menurun akibat krisis ekonomi dan inflasi, permintaan untuk produk berbasis nabati mungkin berkurang, terutama bagi semua pasar menengah ke bawah. Selain itu, biaya bahan baku nabati juga dapat naik jika ada fluktuasi harga global.